Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Tania Triananta. Nah, jadi tuh di sini tuh kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu tentang extra high voltage or high voltage direct current atau HVDC transmission line. Nah, jadi di sini tuh saya tidak sendiri ya. Saya bersama rekan saya. Yang pertama itu ada. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Muhammada. Saya bisa dipanggil Lutfi. Nah, dan rekan saya satu lagi ada Kak. Saya Sabrina Dinia, bisa dipanggil Sabrina. Nah, sebelum kita mulai podcastnya mungkin tanya kabarnya dulu ya nih. Pertama Abang Lutfi ya. Abang Lutfi apa kabarnya nih? Alhamdulillah saya sehat. Yakin sehat? Alhamdulillah saya sehat. Hatinya sehat? Sehat sekali. Kalau Kak Sabrina gimana kabarnya Kak? Sama, alhamdulillah baik juga. Kak Tania sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kurang baik. Karena kan kita baru dapat info ya ujiannya diperpanjang. Jadi makin lama juga nih liburnya nih. Waduh, kacau nih. Nah, jadi kita kan nih lagi bahas EHV sama HVDC transmission line ya. Jadi itu kan ada berhubungan dengan energi listrik nih. Apa sih yang abang-abang dan kakak-kakak tahu nih tentang HVDC atau EHV ini? Mungkin bisa dimulai dari mana nih? Oh, Bang Lutfi dulu. Oke. Baik, HVDC ya. HVDC itu kepanjangan dari High Voltage Direct Current atau sistem transmisi tenaga listrik yang menggunakan arus searah. Arus searah itu biasa kita terkenal dengan nama DC ya. Jadi di mana arus listrik ini dia itu menggunakan arus yang searah ya, daripada arus bolak-balik atau arus AC. Jadi arus AC ini di dalam HVDC ini dia tuh ada dalam arus ini ada DC, ada AC. Jadi untuk DC itu dia arusnya searah, kemudian untuk AC itu dia arusnya bolak-balik. Jadi perbedaan utama di antara kedua ini itu ada di aliran energi. Jadi yang mana kalau HVAC ini atau high voltage alternating current itu dia biasanya arusnya bisa berubah secara periodik. Sementara HVDC atau high voltage direct current itu dia satu arah, tidak bisa diubah-ubah. Jadi dari positif ke negatif dia tetap di positif negatif. Sementara kalau AC mau di positif ke negatif bisa, negatif positif bisa. Jadi itu ya bedanya AC sama DC. Itu Kak, kurang lebih. Kalau menurut Kak Sabrina gimana ya Kak? Ya kan kalau yang HVDC itu kan di Indonesia belum ada ya, karena kan kita sistem transmisinya itu gabungan arus AC. Jadi kalau katanya nih, kalau yang di HVDC ini dia lebih efisien karena dia dayanya itu lebih baik lah daripada yang arus AC ini untuk mentransmisikannya gitu. Nah, kenapa sih Kak ada arus AC dan DC? Arus AC dan DC ini sebenarnya kan listrik ini pertama kali adanya arus DC. Arus DC ini ditemukan oleh Thomas Edison atau kita kenal dengan penemu lampu ya. Jadi sebelumnya arus DC ini cuman tegangannya itu cuma 120 volt dan itu jaraknya juga sedikit. Terus saya cuma tahu sedikit ya. Ada Tesla yang menemukan arus AC tadi. Di arus AC ini dia menurut si Edison tadi itu kurang efisien, kurang bagus lah menurut dia. Jadi gak didukung lah penemuan dari Tesla ini. Jadi Tesla ini kan dia kayak bekerja sama si Edison. Jadi nggak kerja sama lagi dia dengan perusahaan yang lain. Sudah ya Kak, gitu aja Kak. Ya gitu. Nah, terus kalau yang arus yang digunakan di rumah-rumah itu pakai arus AC atau DC ya kira-kira? Mas, ayo loh. Tahu nggak nih kalau arus yang digunakan di rumah-rumah itu arus AC atau DC ya?
Arus AC. Masa udah semester Kalau- 4 nggak tahu ya gimana nih Mas? Kalau menurut saya kalau di rumah-rumah itu biasanya AC. Kenapa harus AC di rumah-rumah? Karena di rumah saya tuh ada kipas angin gitu kan. Dia kita colok itu nggak perlu harus positif negatif, jadi kita bisa bolak-balik gitu. Jadi nggak mesti dia harus satu arah gitu dia. Oh, gitu. Kalau misalkan kita satu arah pasti agak ribet kan, apalagi kalau misalkan saya punya adik itu masih kecil ya. Kalau misalkan dia nyolok kipas gitu takutnya nggak searah kan turun konslet gitu kan, atau merusak barangnya kita nggak tahu. Oke. Terus kita dari tadi kayaknya bahas HVDC terus ya. Ada yang EHV nih. EHV itu kan extra high voltage. Ada paham nggak tentang EHV ini gimana? EHV itu kan extra high voltage. Itu dia adalah tegangan, artinya kan tegangan ekstrak tinggi. Tegangan ekstrak tinggi ini dia sebesar 345 kV ke atas. Itu termasuk dengan tegangan ekstrak tinggi atau SUTT ya, saluran udara tingkat tinggi. SUTT. Sudah. Nah, jadi kan di sini kita bahasnya dari tadi kan ada arus AC sama DC ya. Terus mungkin kita bisa kayak ngebandingin karakteristiknya ya. Menurut kalian tuh karakteristik HVDC sama HVDC ini bedanya apa sih? Dari segi kehilangan dayanya kah atau dari biayanya kah? Bagaimana tuh, Bang? Kalau menurut saya pribadi ya, untuk karakteristik perbandingan HVAC HVDC itu kalau dari segi kehilangan daya itu dia kalau di HVAC itu dia memiliki kerugian yang signifikan dengan jarak. Sementara kalau untuk HVDC itu dia tegangannya tinggi, memiliki lebih sedikit kerugian dibandingkan dengan sirkuit AC untuk jumlah daya yang ditransfer yang sama. Terminal konverter dan gardu induk memiliki daya gitu. Kalau untuk segi biaya investasi, kalau AVAC ini dia biaya pembebasan lahan untuk AVAC itu dia jauh lebih tinggi. Dia tuh lebih tinggi karena lebih banyak konduktor yang digunakan. Sementara kalau untuk HVDC dari yang sudah saya baca ya, HVDC itu dia lebih rendah untuk pembebasan lahannya. Karena dua konduktor yang digunakannya Kak untuk di HVDC ini. Untuk mentransmisikan dayanya itu dibutuhkan dua konduktor di HVDC, sementara HVAC itu dia menggunakan lebih banyak konduktor gitu. Untuk biaya investasi. Kemudian untuk di sambungan tidak sinkron ya, itu kalau di HVAC itu tidak dapat digunakan untuk menghubungkan asinkron. Itu untuk HVAC, sementara HVDC ini dia satu-satunya pilihan yang membuat hubungan antara dua jaringan frekuensi yang berbeda. Jadi dia bisa menghubungkan antara dua jaringan frekuensi yang berbeda gitu. Beda dengan HVAC tadi, dia kan tidak bisa digunakan dengan hubung asinkron. Untuk kemudian ada di dampak lingkungan ya. Kalau dampak lingkungan ini mungkin kalau di HVAC ini dia ruang milik jalannya itu sistem HVAC ini dia sangat tinggi. Sementara untuk HVDC dari yang saya baca ini dia HVDC ini tegangannya tinggi, lebih kecil dibandingkan dengan saluran AC pada suatu sistem stasiun konverter, memiliki masalah seperti tinggi kebisingan, kompatibilitas elektromagnetik, dan penggunaan sirkuit pengembalian arus listrik ke tanah atau laut dalam sistem monopolar. Untuk kinerja kesalahan itu mungkin dalam HVAC itu ketika terjadi gangguan, pemutus sirkuit itu dia digunakan untuk memutus arus dan memadamkan busur yang berbentuk selama pemutusan dan pembukaan kontak. Sementara untuk HVDC ini dia nilai arusnya tidak berubah, tapi sehingga korsleting yang terjadi di saluran DC itu sulit dipadamkan dengan sendirinya hingga harus diturunkan ke nilai 0 dulu dan busur api baru bisa dipadamkan. Kemudian untuk ada namanya arus hubung singkat.
Arus hubung singkat ini kalau di HVAC dia berkontribusi terhadap arus hubung singkat. Kalau untuk HVDC itu dia mungkin tidak memberikan kontribusi. Jadi kontribusinya itu lebih besar ke HVAC. Kalau masalah korsleting ya, kalau di DC dia tidak memberikan kontribusi sama sekali. Jadi itu mungkin mungkin ada tambahan, mana tahu. Jadi kalau di HVAC itu dia pemutusnya menggunakan circuit breaker, sedangkan kalau di HVDC dia menggunakan thyristor namanya, ya kan? Iya benar. Udah nih kesimpulannya. Ini gini Kak. Ini saya ada baca jurnal ini. Jadi transmisi arus arah tegangan tinggi itu baru bakal ada untuk harapan masa depan untuk Pakistan ya. Jadi di sini saya ada baca tuh pengembangan sistem AVDC itu di mana sistem transmisi tenaga listrik Pakistan terdiri dari terdapat 40 stasiun jaringan dan total panjang saluran AC itu tegangan tingginya adalah 12.436 km. Di mana 5.077 km-nya diantaranya adalah saluran transmisi 500 kV. Itu diperkirakan hampir sepertiga dari populasi tidak memiliki akses ke jaringan listrik karena lokasi terpencil dari daerah pemukiman dan skala negara. Total kapasitas terpasang atau hydro plus thermal di negara ini itu dia sekitar 11.300 MW. Kemudian ada pula rincian tentang unit hidro dan thermal utama terdapat pada tabel 3. Itu di mana pembangkit listrik tenaga air besar terletak di wilayah utara Pakistan, sementara pembangkit listrik tenaga panas berada di wilayah selatan seperti yang terlihat pada peta pembangkit listrik. Jadi di sini saya akan baca tabel 3-nya ya, unit hidrotermalnya. Di sini ada nama pembangkit listrik provinsi, jenis pembangkit listrik kapasitas. Di sini ada Tarbela dengan KPK-nya itu ada Waduk dengan 3.700, ini menggunakan megawatt. Kemudian ada Mangala AJK, waduknya 1.200 megawatt. Kemudian ada di Ghazi Barota, itu di Punjab Kanal itu 1.450 megawatt. Untuk di Muzaffargarh itu ada Punjab Thermal, itu dia 1.300 megawatt. Sorry, ini namanya agak susah ya. Kemudian ada Gudu. Ya, Gudu itu ada Punjab dia thermal itu membutuhkan kapasitasnya 1.600 megawatt, dan ada Jamsoro Sin thermal 800 megawatt. Mungkin itu pengembangan sistem AVDC di masa depan di Pakistan yang bisa saya sebutkan Kak. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kak Sabrina ada tambahan, ada mungkin dari Kak Tania ada tambahan. Jadi sistem HVDC ini dia udah ada di Swedia ya. Di Swedia itu nama proyeknya Golan HVDC. Untuk besar dayanya itu sebesar bukan daya, tegangannya dari 100 kV itu sudah di 500 kV dan 800 kV. Terus ada lagi di Brazil namanya Itaipu. Itu dayanya sebesar 2 kali 3.150 MW. Dan terakhir itu contohnya ada di Jepang namanya KI Channel. Besar dayanya itu sebesar 1.400 MW sampai 250 untuk tegangannya itu 250 kV. Ya, itu. Berarti selain di Pakistan ada banyak juga berarti ya? Kalau di Indonesia kira-kira ada nggak Kak? Belum Kak. Untuk saat ini di Indonesia masih banyak pertimbangan, mungkin karena dari informasi yang saya dapat sepertinya belum. Ya siapa tahu Tapi, abang yang membuat kan. Insya Allah. Nah jadi kan di sini masih di HVDC ya.
Nah, apa kan juga ada tuh sistem transmisi konvensional. Apa tuh bedanya dengan HVDC? Apa bedanya sistem transmisi konvensional dengan sistem transmisi HVDC? Kalau sistem transmisi yang konvensional itu kayak yang kita kan transmisi yang arus bolak-balik ya, arus AC. Kalau yang HVDC tadi ya yang arus DC, direct current atau arus searah. Nah, kalau arus searah ini dia nggak ada nilai frekuensinya, makanya jadi dayanya itu lebih efisien lah dibanding arus yang AC. Kalau dari tadi kan ada menyinggung tentang biaya investasinya ya. Nah, kenapa sih dari segi biaya investasinya tuh kenapa HVDC lebih rendah daripada biaya investasi HVAC? Oke, jadi gini, kalau HVDC itu dia kenapa lebih rendah biayanya? Dari yang saya baca tadi, HVDC ini dia menggunakan 2 konduktor ya untuk mentransmisikan daya. Nah, kenapa dia lebih murah? Karena dia menggunakan 2 konduktor tadi, dan itu juga ada juga biaya untuk pengeluaran operasi dan pemeliharaan yang lainnya gitu kan. Kemudian kalau untuk HVAC, kenapa dia lebih mahal? Karena dia untuk pembebasan lahan di HVAC ini dia karena banyak gitu konduktor yang digunakan gitu, jadi nggak cuman 2 gitu. Contoh HVDC kan cuma butuh 2 gitu kan. Nah kalau arus yang HVAC ini itu dia lebih banyak lagi gitu, dia konduktornya nggak cuma 1 atau 2, jadi dia bisa lebih 3, 4, 5 gitu. Jadi tergantung kebutuhan banyaknya. Nah, kalau itu kan untuk biaya investasinya ya. Kalau masalah akurasinya, maksudnya ini apa sih namanya? Efisien. Efisien. Kalau untuk masalah efisiennya itu lebih efisien yang HVDC atau HVAC? Terus sih siapa yang bisa jawab? Jadi kalau untuk efisiennya ya lebih efisien yang HVDC ya, karena dia tadi untuk rugi dayanya itu nggak banyak. Kalau untuk yang HVAC itu rugi dayanya tuh banyak, jadi lebih efisien yang HVDC. Ya. Nah, jadi kan tema kita nih ya tadi ya extra high voltage dan high voltage direct current. Nah, pasti EHV dan HVDC ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Jadi mungkin keuntungan dulu lah. Keuntungan dari EHV yang kalian tahu ini apa sih? Mungkin bisa dari Abang Lutfi dulu keuntungannya. Kenapa? Pak diem. Itu untuk kelebihan ya. Kelebihan itu kalau kelebihan HVDC tadi kan? Iya, PDC dulu deh. HVDC kelebihannya. Oke. Dari segi biaya ya. Kalau dari segi biaya mungkin bisa dibilang HVDC ini termasuk murah gitu kan. Dari seperti yang sudah saya sebutkan tadi di perbandingan karakteristiknya antara HVDC dan HVAC. Dan HVDC ini dia kelebihan itu salah satunya ada di biaya. Kemudian dari yang kita ketahui bersama, kalau di HVDC ini dia sambungannya itu dia bisa membuat hubungan antara 2 jaringan frekuensi yang berbeda. Jadi dia itu bisa menyambungkan 2 frekuensi yang berbeda gitu. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian ada stabilitas sistem yang lebih baik. Itu dimana HVDC ini dia kayak membantu meningkatkan stabilitas gitu sistem transmisi secara keseluruhan. Itu karena kemampuannya untuk mengontrol aliran daya dan mengurangi efek negatif, Kak.
dari kegagalan pada suatu bagian dari sistem. Kemudian untuk kekurangan HVDC, salah satu kekurangannya dari HVDC ini mungkin harusnya kan seperti yang kita masih terapin sekarang itu kan kita kan masih menggunakan HP AC ya, bolak-balik gitu kan. Mungkin ada kalau HVDC ini lebih ke kompleksitas sistem. Maaf yang tadi maaf. Mungkin kalau kompleksitas sistem ya, VDC ini dia memerlukan konverter daya yang kompleks untuk mengubah arus listrik dari bentuk AC menjadi DC dan sebaliknya. Hal ini juga menyebabkan kompleksitas sistem HVDC yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem transmisi AC gitu. Kemudian untuk di HVDC-nya itu juga kena di dampak lingkungan. Nah, di HVDC ini dampak lingkungannya juga ada kekurangannya dia gitu ya. Jadi seperti halnya dengan infrastruktur energi besar lainnya, implementasi HVDC dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Pembangunan saluran transmisi HVDC dapat mempengaruhi ekosistem, terutama jika melintasi daerah yang sensitif secara lingkungan. Jadi HVDC ini kalau ke dampak lingkungan itu dia bisa sangat mempengaruhi ekosistem kita gitu kan. Dia cukup agak sensitif juga lah gitu di lingkungan dia. Jadi kurang lebih begitulah untuk kelebihan kekurangan. Kalau tadi kan Bang Lutfi ini kan jelasin tentang kekurangan dan kelebihan dari HVDC. Nah mungkin Kak Sabrina tahu nggak sih kekurangan dan kelebihan extra high voltage atau EHV ini? Kalau untuk kelebihan dari extra high voltage ini ya dia lebih murah mungkin karena kita kan udah menggunakan sistem transmisi ini ya, extra high voltage yang harus AC dan tinggal perawatannya aja. Tapi mungkin kita ya tetap harus membangun saluran transmisi lagi ya, karena kan di desa-desa mungkin masih ada tempat yang belum terjamah lah dengan listrik ini. Jadi dapat membantu desa-desa gitu ya Kak. Baiklah. Tapi rata-rata sekarang banyak orang lebih kayak ngambil listrik dari satu MCB itu tuh nyalain ke rumahnya gitu dia. Hampir kemarin sempat magangan di PLN kan tuh kami ada kedapatan salah satu pelanggan itu dia sengaja gitu membagi listriknya untuk ke orang lain gitu. Jadi ibaratnya orang yang bayar ke PLN ini dia itu jadi penyalur untuk ke rumah-rumah kecil gitu. Jadi dia sengaja menggunakan MCB yang agak ini besar ya ininya wattnya kalau nggak salah MCB ya watt ya. Wattnya kemudian disalurkan dia jadi kayak itu sebenarnya nggak boleh. Jadi orang-orang yang bisa bayar ke dia gitu. Jadi bisnis ya? Iya, jadi bisnis untuk dia gitu jadinya. Makanya jadi kemarin ada sempat tangkap juga dia. Nggak ketangkap sih, kayak dapat teguran gitulah. Jadi kayak dikasih peringatan gitu, diputus MCB dia gitu. Di mana itu Bang Lutfi? Saya nggak berani nyebutin tempatnya ya, karena itu agak ngeri juga. Bahaya kalau saya sebut tempatnya. Tapi yang pastinya itu udah pasti nggak cuma di satu daerah, itu pasti di tempat semua daerah pasti pernah kayak gitu. Mereka ngelakuin kayak gitu untuk bisnis mereka sendiri gitu. Iya, untuk kepentingan sendiri gitu. Mungkin apakah sudah cukup pembahasan kita untuk materi ini atau ada yang disampaikan lagi? Kalau dari saya sepertinya sudah cukup ya. Iya. Kalau dari Bang Lutfi apakah sudah cukup? Sepertinya itu udah paling lengkap sih Kak. Udah paling lengkap sekali itu. Nah, jadi di sini mungkin saya akan membacakan ya kesimpulan-kesimpulan dari penjelasan tadi. Mungkin kesimpulan yang pertama nih, EHV dan HVDC transmisi line ini dia teknologi yang digunakan
dalam mentransmisikan listrik dengan voltase tinggi jarak jauh. Nah, mereka nih memungkinkan transfer energi listrik dalam skala besar dari pembangkit listrik ke pengguna akhir. Nah, terus EHV transmission lines ini merupakan saluran transmisi listrik yang menggunakan tegangan ekstra tinggi. Nah, tegangannya itu biasanya sekitar 345 kV. Nah, mereka nih lebih efisien dalam mentransmisikan daya dalam jarak yang panjang karena kehilangan daya yang lebih rendah akibat resistansi kawat ya. Terus HVDC ini juga merupakan tegangan searah tinggi untuk mentransmisikan daya listrik. Nah, teknologi ini mampu ya mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh transmisi arus bolak-balik atau arus AC seperti kehilangan daya, kestabilan sistem dan jarak transmisi yang jauh seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Nah, jadi EHV dan HVDC transmission line ini pastinya juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Nah, kalau EHV transmission line ini dia lebih umum digunakan untuk mentransmisikan daya listrik di jarak dekat hingga menengah. Sedangkan si HVDC ini dia biasanya digunakan untuk mentransmisikan daya listrik dalam jarak yang sangat jauh, termasuk di bawah laut atau melalui wilayah yang sulit dijangkau. Nah, jadi pengguna EHV dan HVDC transmission line ini dia mampu ya membantu mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi sistem transmisi listrik secara keseluruhan. Jadi sistem ini juga memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan yang terletak jauh dari pusat permintaan energi. Nah, jadi seiring perkembangan teknologi ini teknologi di bidang ini tuh dia terus berlanjut, termasuk penggunaan bahan isolasi baru, peralatan pengendali yang lebih canggih dan peningkatan efisiensi konveksi konvensional. Meskipun EHV dan HVDC transmission line ini memiliki manfaatnya, mungkin ada juga beberapa tantangannya yang perlu diatasi ya, seperti masalah biaya infrastrukturnya yang tinggi, dampak lingkungannya, dan koordinasi antara negara dan wilayahnya mungkin ada yang saling terlibat dan terkait. Mungkin segitu saja podcast kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata dari rekan-rekan saya sekalian mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Kayaknya 20 menit. Ya enggak lah.